Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kembali kita berjumpa, khususnya para jamaah di Majelis Ta'lim Balansia ya. Ana ingat dulu waktu masih belum selesai kuliah, ana mungkin ketika menyelesaikan beberapa penelitian, ana udah mulai isi kajian di Balansia. Dan alhamdulillah sampai hari ini Majelis Ta'lim Balansia bisa istiqomah ya, bisa konsisten, dan juga memiliki sesuatu yang lebih daripada sekedar majelis ta'lim. Ada madrasah untuk mengajarkan Al-Quranul Karim buat anak-anak perempuan, dan tentunya ini menjadi sebuah perlombaan buat kita semua untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, ada banyak medan tempat manusia berlomba, bersaing, bahkan bertanding di antara mereka, baik itu secara personal atau berkelompok, baik itu tingkat kampung. Kalau kita lihat ya, perlombaan diadakan dan pertandingan juga ada yang tingkat kampung, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, nanti naik menjadi tingkat provinsi, kemudian akan menjadi tingkat nasional, kemudian jadi internasional. Semua ingin menjadi yang nomor satu. Piala Dunia yang kemarin sempat heboh, entah berapa triliun uang yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan Piala Dunia yang hanya dilakukan beberapa hari, tapi persiapannya bertahun-tahun. Selesai, pemenangnya udah ketahuan. Apakah manusia berhenti kemudian untuk bertanding? Enggak. Kalau Piala Dunia selesai, ada piala-piala lainnya yang sedang diperebutkan oleh manusia. Indonesia masuk semifinal ya. Entah piala apa yang diperebutkan. Di Eropa ada piala tersendiri, di Arab Saudi ada piala tersendiri, di Afrika juga mereka punya ajang untuk bersaing. Ajang untuk berlomba dan bertanding. Tapi apakah itu yang menjadi target manusia? Padahal yang menang pun akan pergi meninggalkan kemenangan mereka. Ada secara personal mungkin yang memiliki banyak prestasi. Anggap dalam bidang bola. Ada yang punya sepatu emas, ada yang punya bola ini, bola ini.
Setelah itu semua, kemana orang itu akan pergi? Yang jelas, dengan bertambahnya umur, dia akan semakin tua. Fisiknya semakin lemah. Dan terus dia akan semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Kemudian suatu saat, dia akan mati. Tapi kehidupan dunia ini menipu banyak manusia. Bagaimana banyak harta, waktu, energi yang dikerahkan untuk mendapatkan kemenangan tersebut, kemudian kemenangan itu ditinggal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengkhawatirkan sesuatu. Dan beliau sampaikan itu kepada para sahabat. Apa kata beliau? Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Bukan. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan tatkala dunia dibentangkan buat kalian. Karena tatkala pintu-pintu dunia dibuka, apa yang akan terjadi? Fatanafasuha. Kalian akan berlomba-lomba. Kalian akan bersaing untuk mendapatkannya. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah bersaing dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Hasilnya apa? Binasa. Fatuhlikakum kama ahlakatkum. Kemudian dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kita semua melihat piramid yang ada di Mesir. Kemana sih penguasa Mesir itu? Ada. Kita melihat sisa-sisa bangunan yang dibangun dengan megah dan kokoh. Kemudian kita akan heran dan takjub dengan bangunan tersebut. Tapi kita lupa. Kemana yang membangun bangunan tersebut? Nggak ada. Ketika anak ke Spanyol. Ya, tatkala itu tujuannya untuk melihat sejarah Islam. Yang ana lihat di sana hanya bangunan. Ana tidak melihat sejarah Islam yang berkaitan dengan pendidikan, dengan kebudayaan, dengan peradaban. Nggak ada. Habis itu semua. Yang ada bangunan. Bangunan megah. Alhamdulillah. Ana lihat sebuah bangunan yang menunjukkan kehebatan manusia yang membangun bangunan tersebut pada masa itu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ternyata bangunan ini yang membinasakan mereka. Sibuk dengan dunia. Sehingga hilang peradaban Islam dari Spanyol. Jamaah rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mutaffifin. Ayat 22 sampai 28. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silahkan dibaca. Billahi minasyaitonir rajim.
Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, yaitu surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Barakallahu fiik. Itu yang seharusnya diperebutkan. Sebuah kekekalan, sebuah keabadian. Sebuah kenikmatan yang tidak bercampur dengan kepahitan. Sebuah kesenangan yang tidak berbalut kesedihan. Mereka berada dalam kenikmatan. Dari wajahnya nampak apa yang mereka rasakan. Mereka mendapatkan minuman. Mereka mendapatkan minuman yang penutupnya itu misk. Kita biasanya kalau minum kopi itu di bawahnya ada sesuatu yang memang nggak layak untuk diminum sudah. Karena kalau dibiarkan, ampasnya itu misk. Lalu kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang seperti itulah, dalam hal ini yang seharusnya mereka berlomba, mereka bersaing, mereka berjuang untuk mendapatkan. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Shaddad bin Aus. Beliau mengatakan, ya Shaddad bin Aus, idza kanazan nasu dzahab wal fiddah. Apabila manusia mulai menimbun emas dan perak, mereka berlomba-lomba untuk menjadi orang kaya. Dan kalau kita lihat bagaimana ada majalah khusus yang menyebutkan tentang orang-orang terkaya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nabi berpesan 1440 tahun yang lalu kira-kira. Beliau mengatakan, apabila engkau melihat manusia mengumpulkan emas dan perak, fagnis haula'il kalimat. Engkau kumpulkan kalimat-kalimat ini. Engkau timbun kata-kata ini. Yang pertama apa? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ketetapan dalam urusan ini. Allah jamaah. Di masa sekarang banyak orang yang kemarin berada di soft pertama dan sekarang dia berada di soft terakhir. Yang kemarin rajin datang kajian, sekarang udah gak pernah lagi kelihatan batang hidungnya. Kita perlu memohon kepada Allah ketetapan dalam urusan ini. Wal azimata ala rusyd.
dan tekad yang kuat di atas petunjuk. Ada orang yang teguh dengan pendapatnya, istiqomah, konsisten dengan apa yang dia yakininya, tapi ternyata salah. Bagaimana kita melihat manusia sampai hari ini, mungkin berapa miliar manusia yang beranggapan bahwa Nabi Isa tuh anaknya Tuhan. Tuhan punya anak. Allah dengan jelas mengatakan lam yalid wa lam yulad. Oh, mereka merayakan kesesatan mereka. Mereka merayakan penyimpangan mereka. Karena masalahnya mereka yakin. Maka kita memohon kepada Allah. Nah, kita memohon keteguhan di atas urusan yang benar dan kita meminta semangat yang kuat, tekad yang kuat, tapi di atas petunjuk. Bukan di atas nafsu. Wa as'aluka syukra ni'matik. Dan aku memohon kepadamu agar aku mensyukuri nikmat yang kau berikan. Wa husna ibadatik. Dan aku memohon kepadamu agar aku beribadah yang baik. Kemudian minta apa lagi sama Allah? Wa as'aluka lisanan shadiqan. Aku memohon kepadamu lisan yang jujur. Wa qalban saliman. Dan hati yang selamat. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Dan aku memohon semua kebaikan yang kau ketahui. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kau ketahui. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Dan aku memohon kepadamu dari apa dosa-dosa yang kau ketahui. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dengan yang gaib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Dan hadis ini sahih. Jamaah rahimakumullah. Allah menciptakan kita untuk satu tujuan. Di surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58 ya. Yang insya Allah kita semua sering mendengarnya. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bapak kita, kakek nenek kita, buyut kita, semuanya itu budak. Dan diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ma uridu minhum min rizq. Wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah, aku tidak menginginkan dari mereka rizki. Dan aku juga tidak ingin mereka memberi makan aku. Ada ritual-ritual ibadah yang kita lakukan seperti menyembelih kurban. Pertanyaannya, adakah bagian dari hewan kurban itu yang harus ditaruh di sebuah tempat, kemudian dibiarkan di sana? Allah nggak minta itu. Terus kita nyembelih kurban, ya dimakan sudah. Silahkan kalian makan. Kalian bagikan kepada fakir miskin. Allah ingin tahu kita beribadah nggak sama Allah. Tidak seperti beberapa peribadatan yang dilakukan oleh mereka yang menyekutukan Allah. Kepala kerbau, kepala sapi dilarungkan di laut.
Untuk siapa? Allah nggak ingin kita kasih makan Allah. Kita disuruh menyembelih kurban tapi dibagikan. Bahkan subhanallah nggak boleh ada yang dijual. Dibagikan. Allah suruh kita bersedekah untuk umat manusia. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu maha pemberi rizki. Dan dia maha kuat dan maha perkasa. Ahibati fillah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya Tariqul Hijratain. Beliau menyebutkan bahwasanya manusia tidak akan mewujudkan peribadatan untuk Allah di dunia ini sesuai dengan yang Allah inginkan kecuali dengan dua hal. Ingat, Allah menciptakan kita untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Ya, kita berlomba, tapi Anda sampaikan ada perlombaan yang ditinggalkan, diabaikan oleh manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling cantik, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling bagus badannya, enggak. Yang paling baik amalannya. Itu tujuannya. Maka kita tidak akan dapat mewujudkan hal itu untuk menjadi hamba Allah, beramal yang terbaik, kecuali dengan dua hal. Yang pertama beliau katakan bil quwwatil ilmiyah, dengan kekuatan ilmu. Yang kedua, wal quwwatil amaliyah, dengan kekuatan amal. Kenapa sekarang ibu-ibu datang kajian? Kenapa kita menyempatkan diri, meninggalkan berbagai aktivitas kita, bahkan meninggalkan sebagian keuntungan dunia kita untuk duduk menyimak ilmu? Karena memang itulah jalan untuk mewujudkan peribadatan kita kepada Allah dan untuk menjadi yang terbaik. Dengan kekuatan ilmu, jadi kalau orang mau sukses punya power. Apa power? Pertama ilmu, yang kedua amal. Beliau menyebutkan sebagai sebuah contoh. Apabila kita ingin melakukan perjalanan menuju ke sebuah tempat. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu jalan. Jalan menuju ke tempat ini. Kita harus tahu. Baik. Apakah sekedar ilmu, tahu dengan tempat tujuan, membuat kita sampai ke tempat tujuan? Tidak. Ada proses yang harus dia lakukan agar sampai ke tempat tujuan. Beliau menyebutkan engkau harus punya kekuatan fisik. Kalau engkau sakit, nggak akan bisa sampai ke tempat tujuan. Oh, naik pesawat, mau naik pesawat. Engkau harus sehat. Yang kedua, kekuatan harta. Agar engkau bisa ke tempat itu. Butuh biaya. Begitu pula kata beliau, Jannatullah Ta'ala. Surga Allah Azza wa Jalla. Kita harus tahu, punya ilmu. Syarat-syarat masuk surga. Kita mau dapat KTP aja, ada syarat dan ketentuannya. Kita mau dapat paspor, ada syarat dan ketentuannya. Kita mau dapat visa ke sebuah negeri, kita harus belajari dulu apa syarat dan ketentuannya. Sehingga setelah itu kita penuhi. Maka beliau mengatakan, kalau engkau ingin masuk surga Allah,
Engkau harus tahu syarat masuknya itu apa. Syaratnya adalah tauhidullah dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan takut sama Allah. Maka syaratnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu syarat yang pasti. Yang tanpa syarat itu kita nggak akan bisa masuk surga. Kemudian kita perlu takut sama Allah karena mau masuk surga itu harus lewat neraka. Tidak ada satupun manusia yang masuk surga tahu-tahu ada di surga. Walaupun dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tetap harus melewati neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan dia akan memasukinya, yakni melewati neraka tersebut. Itu sudah keputusan Allah yang harus terjadi. Kemudian Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Maka di sini setelah kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita perlu tahu apa saja yang menyelamatkan kita dari api neraka. Kalau itu kunci masuk surga, itu punya kunci, tapi karena kita harus melewati neraka, kita perlu tahu, perlu belajar, perlu ilmu tentang perkara apa saja yang harus kita lakukan agar kita tidak masuk ke neraka. Ya tentunya dengan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangannya. Semua ini dengan taufik dari Allah dan rahmatnya. Dan ini menunjukkan pentingnya ilmu agama. Penting. Kalau kita lihat ya, bagaimana Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan Nabi untuk meminta sesuatu tambahan kecuali tambahan ilmu. Coba kita baca firman Allah di surat Thaha ayat 114. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'ala Allahul malikul haqq. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Subhanallah, kita lihat. Allah secara khusus memerintahkan Nabi minta tambah. Wa qul rabbi zidni ilman. Setiap hari Nabi berdoa minta ilmu. Setiap pagi selesai sholat subuh beliau mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu tiap hari. Beliau mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mengantarkan ke surga. Ilmu yang menjauhkan kita dari api neraka. Ilmunya para nabi itu bukan tentang urusan dunia. Yang Allah perintahkan untuk minta tambahan ilmu. Ketika Nabi SAW melihat para sahabat sedang mengawinkan kurma. Maka beliau mengatakan kepada mereka, kenapa kalian biarkan jadi nanti kurmanya. Akhirnya dibiarin para sahabat nggak dikawinin. Ternyata hasilnya jelek. Mereka datang mengadu kepada Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi SAW? Antum a'lam
bi umuri dunyakum. Kalian lebih berilmu. Tentang apa? Tentang urusan dunia kalian. Maka yang dibicarakan adalah tentang ilmu nafi'an, tentang ilmu akhirat dan ilmu semua yang bermanfaat. Tapi yang terutama adalah ilmu agama. Baru minta rizqan thayyiban. Dunia nomor 2. Karena apa manfaatnya engkau dapat rizki yang banyak, tapi gara-gara engkau nggak punya ilmu, kau makan haram. Kau berikan kepada istri dan anakmu yang haram. Apa penyebabnya? Kau nggak mau belajar. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada para pedagang di pasar agar mereka belajar ilmu? Tafaqahu. Kalian belajar. Belajar agama. Kalau enggak kalian akan terjebak dalam riba tanpa sadar. Loh, aku nggak ngerti, aku nggak paham. Ya belajar makanya. Berapa banyak orang yang tersesat ketika sudah menderita, dia mengatakan, ana nggak tahu dulu. Kenapa engkau nggak belajar? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Beliau mengatakan menuntut ilmu itu adalah kewajiban buat setiap orang Islam. Ini bukan anjuran atau suka-suka. Yang suka silahkan, yang nggak suka silahkan. Ini kewajiban. Ahibati fillah, ada banyak ayat, ada banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Al-Imam Tirmidzi mengatakan an Qais bin Kathir. Qala, ini dari Qais bin Kathir. Dia berkata, qadima rajulun minal Madinah ala Abi Darda. Ada seorang laki-laki yang datang dari kota Madinah menjumpai Abu Darda. Seorang sahabat Nabi yang tinggal di Damaskus. Ya kira-kira perjalanan 1 bulan. Bertanya Abu Darda kepada dia, ma aqdamaka ya akhi? Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai saudaraku? Apa kata orang ini? Hadithun balagani annaka tuhaddithuhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan sebuah hadis. Jadi kalau ditanya apa yang menyebabkan aku datang ke sini? Sebuah hadis. Bukan 2 hadis, bukan 3 hadis, bukan untuk kajian, mendapatkan mungkin ada banyak ayat, banyak hadis. Ini 1 hadis. Dari mana? Dari kota Madinah ke Damaskus. Sekarang naik mobil mudah. Naik pesawat juga mudah. Dulu naik onta. Kemudian dia mengatakan, kata Abu Darda, ma ji'ta li haja. Engkau tidak datang karena sebuah urusan. Ada keperluan mungkin yang menyebabkan kau datang. Apa kata orang ini? Lah, enggak. Hadis. Kemudian Abu Darda mengatakan lagi, ama qadimta li tijarah? Engkau bukan datang dalam rangka bisnis. Qala la, enggak.
Ma ji'ta illa fi talabi hadzal hadis. Engkau tidak datang kecuali dalam rangka mendapatkan hadis ini. Iya, kata dia. Allah, benar kau. Iya. Lalu kata Abu Darda, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan membuat dia meniti jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Allah yang bikin dia berjalan menuju ke surga Allah. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridhaan li talibil ilm. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayapnya. Artinya malaikat itu berterbangan. Ketika melihat orang-orang menuntut ilmu, dia turun, dia letakkan sayapnya. Hadir mengelilingi majelis ilmu tersebut. Ridhaan li talibil ilm. Sebagai bentuk keridhaan mereka, kesenangan mereka kepada siapa? Kepada para penuntut ilmu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Sesungguhnya orang yang berilmu itu akan dimintakan ampun oleh semua yang di langit dan di bumi. Bayangkan malaikat-malaikat Allah dengan jumlah yang tak terhingga. Orang-orang yang di bumi, makhluk-makhluk Allah yang lainnya, binatang-binatang yang ada, mereka memohonkan ampun. Buat siapa? Buat orang yang berilmu. Hatta al-hitan fil ma. Sampai ikan di air pun memohonkan ampun buat orang yang berilmu. Ikan. Supaya kita tahu binatang-binatang Allah itu memintakan ampun. Ya, ikan termasuk binatang yang paling jauh dari majelis ilmu. Artinya kalau binatang yang lain mungkin bisa hadir di majelis ilmu. Ada burung umpamanya. Kita kalau di Masjidil Haram kadang-kala ada burung dara. Ada kucing lewat atau apa. Ini ikan. Di air sana. Itu juga berdoa memohonkan ampunan buat orang yang berilmu ini. Lalu beliau mengatakan wa fadlul alim 'alal 'abid, dan keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang ahli ibadah. Gimana? Nabi SAW mengatakan kafadlil qamar ala sa'iril kawakib. Seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Ada orang yang mengatakan, udahlah ahsan beribadah, ahsan sholat duha, ahsan baca Quran, daripada belajar ilmu. Setan itu lebih mudah menyesatkan orang ahli ibadah daripada orang yang berilmu. Kok bisa seperti itu? Orang berilmu tahu kalau ini nggak boleh. Tapi orang ahli ibadah kadang-kala dia nggak tahu. Kita masih ingat dengan cerita yang membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya kepada orang yang ahli ibadah. Dia tanya, hali min taubah, mungkinkah aku bertobat? Aku sudah membunuh 99 orang. Kata orang ahli ibadah ini, hah? Mau tobat engkau setelah membunuh 99 orang? Nggak ada tobat buat engkau. Karena dia bukan orang yang berilmu. Kenapa kok ikan tidak mendoakan orang yang ahli ibadah? Kenapa semut kok tidak mendoakan orang yang puasa sunnah? Kenapa? Karena ibadah tersebut biasanya manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Sedangkan ilmu manfaatnya buat orang banyak.
buat dia dan orang lain. Maka bagaimana disebutkan keutamaan orang yang ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah. Itu seperti rembulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ingat, ulama ini bukan bicara ilmuwan urusan dunia. Karena tadi udah disebutin, Nabi tidak mewariskan sallallahu alaihi wasallam ilmu tentang dunia. Beliau mewariskan ilmu bagaimana kita menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Para ulama tidak mewariskan dinar wala dirham. Terus apa yang diwariskan para ulama? Yang diwariskan para nabi itu apa? Jadi para nabi tidak mewariskan emas dan perak. Tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Ilmu agama. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, dapat ilmu, hadir di majelis ilmu, dia ingat kembali, dia baca lagi, dia amalkan dalam kehidupan ini, maka dia adalah orang yang mengambil keberuntungan yang besar. Tertarik nggak kita jamaah untuk berilmu? Nggak semuanya harus jadi ustadz, tapi belajar ilmu. Sehingga tadi ketika berilmu kita tidak mudah disesatkan oleh syaitan. Beberapa kali ada kejadian jamaah di sini, di kota Jember ini. Ana bertemu dengan seorang yang mengeluhkan mertuanya. Dia mengatakan mertua ana ini orang soleh, Ustaz. Dia ahli ibadah. Puasa Senin Kemis ya. Baca Quran, berzikir, sholat berjamaah di masjid. Dan sejak beberapa waktu terakhir ini, mertua ana nggak sholat lagi. Berhenti sholat. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Disesatkan oleh setan, datang. Udah makommu sudah tinggi. Engkau nggak perlu lagi sholat. Orang sholat tuh orang yang masih syariat. Yang belum sampai kepada makom hakikat dan ma'rifat. Berhenti sholat. Ketika menantunya, anaknya berusaha untuk memberikan nasihat kepada orang tuanya. Kata orang tuanya, engkau belum nyampe makom ini. Pantes kau menganggap aku salah, itu pantes. Bayangin ya. Jadi setan itu sudah datang menyesatkan orang ini. Nanti orang-orang akan mengatakan kepadamu, ini dan itu. Pantes mereka ngomong seperti itu, karena mereka belum sampai makomnya. Kalau mereka sampai makomnya, mereka nggak akan sholat juga. Berhenti. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena nggak punya ilmu. Sehingga dia tersesat dalam kehidupan ini. Bicara ilmu jamaah, kita tahu semua bagaimana satu huruf itu 10 kebaikan baca Al-Quranul Karim. Satu ayat lebih baik daripada seekor onta. Ini yang seharusnya kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Tatkala semua harta ditinggal, semua jabatan diabaikan, hanya amal yang kita lakukan dengan ilmu kita itu yang akan menolong kita. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan dari Nabi SAW. Nabi berkata, la hasada illa fitnatain. Nggak boleh hasud, nggak boleh iri kecuali dalam 2 perkara. Artinya kita tahu hasud ini sifat yang buruk. Biasanya hasud itu bermuasal dari persaingan. Makanya jarang sih tukang beca atau tukang ojek hasut sama dokter. Karena boleh jadi dia suka sama tuh dokter karena banyak pasiennya. Sehingga dia dapat orderan. Dia nggak akan hasut sama penjual makanan. Biasanya yang akan terjadi yang satu level. Maka Nabi SAW menyebutkan nggak boleh hasad itu kecuali dalam 2 perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu malan
fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yang pertama adalah orang yang Allah kasih karunia harta. Kemudian dia mempergunakan harta tersebut, menafkahkannya untuk kebenaran. Hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Kita boleh hasad sama nih orang. Ya Allah, banyak banget hartanya dia. Kepingin kalau punya harta seperti dia, aku sedekahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, warajulun atahullahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama adalah orang yang kedua. Yang kedua orang yang Allah kasih karunia ilmu. Kemudian dia memberikan keputusan dengan ilmunya dan mengajarkan ilmunya kepada umat manusia. Boleh nih kita hasad sama dua orang ini. Dalam artian kita ingin seperti dia agar bisa berbuat seperti dia. Seperti itu kedudukan ilmu. Maka jamaah rahimakumullah, untuk mendapatkan ilmu itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Kita sering dengar ya, belajar adab sebelum belajar ilmu. Maka ana mengajak semua jamaah untuk mengkaji. Silahkan dikaji, dibaca, dikaji sama ustadz. Kitab yang tidak besar, yang judulnya Khulasatu Ta'zimil Ilm. Khulasatu Ta'zimil Ilm. Ringkasan yang berkaitan dengan permasalahan mengagungkan ilmu. Karena kita nggak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali kita mengagungkan. Sesuai dengan kadar pengagungan kita terhadap ilmu agama ini. Seperti itu pula insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dari ilmu. Akan semangat untuk belajar ilmu. Beliau menyebutkan dalam kitabnya ini ada 20 fasal kira-kira jamaah. Iya. Yang pertama beliau sebutkan ya, tathiru wi'a'il ilm. Membersihkan wadahnya ilmu. Dibersihkan dari dosa, dibersihkan dari hasad, iri, dengki, bersihkan. Karena sebagus apapun kualitas air itu, tapi kalau diletakkan di tempat yang kotor, akhirnya jadi kotor. Dan orang tidak akan menoleh dan memanfaatkan. Kecuali mungkin untuk mencuci sesuatu yang kotor. Yang kedua beliau sebutkan mengikhlaskan niat. Jadi datang itu dalam rangka mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Pembahasan ini panjang. Yang ketiga, mengumpulkan tekad jiwa dalam menuntut ilmu. Jadi anak sebutkan 3. Yang pertama, membersihkan wadah. Ilmu yaitu hati kita. Yang kedua, mengikhlaskan niat buat Allah. Dan yang ketiga, mengumpulkan tekad, niat dalam rangka menuntut ilmu. Dunia ini terlaknat. Dan semua yang di dalamnya terlaknat, terkutuk kecuali 3. Yang pertama adalah zikrullah wa mawala. Mengingat Allah. Dan semua yang berkaitan dengan mengingat Allah Azza wa Jalla dan ketaatan kepadanya. Yang kedua, alim, orang yang berilmu. Yang ketiga, au muta'allim, atau orang yang sedang belajar ilmu. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Berkaitan dengan mungkin kajian perdana secara offline ya.
buat Majelis Taklim Balansia ini. Dan semoga masih bersemangat ya, kadang-kala karena biasa dengan Zoom, biasa online, ya tetap dapat pahala sih kalau bicara Zoom dan online, tetap ketika dia dapat manfaat dan pahala insya Allah, tapi tidak seperti ketika hadir di majelis ilmu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke moderator untuk memimpin jalannya tanya jawab. Barakallahu fiik. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Tafadhali. Ya, ini udah. Oh, udah. Nah, Ustaz, untuk yang hadis tadi bahwasanya seluruh makhluk Allah itu mendoakan bagi para penuntut ilmu. Nah, itu apakah termasuk manusia juga, Ustaz? Jadi mungkin ada beberapa orang manusia atau ulama begitu yang mereka mendoakan para penuntut ilmu. Itu yang kedua, Ustaz, tadi mohon maaf terlewat mencatat Ustaz hadis yang Abu Darda tadi dari Qais bin Kathir atau Kathir bin Qais. Itu Ustaz. Jazakallah khairan Nah, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama ya. Kalau bicara, ini untuk orang yang alim ya. Kalau hadisnya mengatakan, wa innal alim. Jadi awalnya berbicara tentang talabul ilm, menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, dapat ilmu, maka disebut alim. Dia punya ilmu. Yang awalnya dia nggak punya ilmu. Kemudian jadi punya ilmu. Walaupun statusnya tetap para ulama sebagai para penuntut ilmu sebenarnya. Jadi orang yang alim yang punya ilmu ini, beristighfar untuk dia, itu semua yang di langit dan di bumi. Kalau dikatakan apakah semua yang di bumi ini termasuk manusia? Iya, mungkin kalau manusia memang Allah sebutkan tentang manusia ini. Ada manusia-manusia yang taat dan ada manusia-manusia yang fasik. Tentunya orang-orang yang fasik mungkin mereka tidak mendoakan. Walaupun ketika dia butuh dengan ilmu, maka dia akan doakan. Berapa banyak orang yang awalnya dia fasik, yang awalnya dia nggak tahu dengan kebenaran, hidup dalam kesesatan, ketika punya ilmu, mulai dia mendoakan yang orang-orang yang berilmu. Karena dia mengatakan, alhamdulillah, ana gara-gara hadir di majelisnya fulan, alhamdulillah, ana jadi ngerti, ana jadi faham ya. Semoga Allah memberkati Ustadz fulan ya. Kadang-kala dia dapat hidayah lewat sohibnya. Yang sohibnya punya ilmu. Kawan dia, ya Allah, alhamdulillah gara-gara fulan ya. Ana pernah diingatkan sama dia. Sehingga dia termasuk orang-orang yang akan mendoakan. Walaupun mungkin tadi tidak semuanya, tapi secara umum sejatinya mereka kalau tahu dengan keutamaan ilmu, mereka akan mendoakan. Adapun hadis Abu Darda yang diriwayatkan Imam Tirmidzi disebutkan adalah dari Qais ibn Kathir. Nah, di dalam Sunan Tirmidzi di Kitabul Ilm namanya Qais ibn Kathir. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya Ustadz, dari penanya yang hadir di sini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya supaya tidak merasa futur atau malas beribadah Ustadz dan selalu merasa rendah diri Ustadz. Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Qais ibn Kathir atau Kathir ibn Qais. Jadi di beberapa buku disebut Qais ibn Kathir. Dan ada yang menyebutkan Kathir ibn Qais. Coba nanti ana akan pastikannya. Baik. Kembali kepada pertanyaan yang barusan ditanyakan. Apa sarana agar kita tidak futur ya? Ya, kalau bicara tidak futur, manusia akan mengalami futur. Itu menjadi
sebuah fitrah manusia. Yang tidak futur itu malaikat. Allah katakan, la yafturun. Mereka tidak futur. Sedangkan kita sebagai manusia, kita punya kesibukan, kegiatan yang terkadang mengambil banyak waktu dan energi kita. Adapun malaikat, ya mereka hanya beribadah kepada Allah saja, bertasbih, memuji Allah, mengagungkannya. Maka apa yang harus kita lakukan? Sarana pertama yang perlu dilakukan adalah berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa kalau kita melihat ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu terus berdoa di banyak waktu, di banyak kesempatan. Kalau kita membaca doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam, itu banyak sekali. Dan doa-doa itu berkaitan dengan keimanan. Agar kita semangat dalam menjalankan agama ini, di antaranya menuntut ilmu. Bagaimana Allah nyuruh Nabi alaihi salatu wassalam dengan perintah yang tadi kita baca di surat Taha. Wa qul rabbi zidni ilman. Katakan, Rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Maka terus minta sama Allah. Tiap pagi beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-afaf wal-ghina. Beliau berdoa, Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين. Banyak doa-doa Nabi alaihissalam yang menunjukkan beliau memohon kepada Allah pertolongan agar ditetapkan di atas agama ini, istiqamah di atasnya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa-doa Nabi SAW. Kemudian yang kedua, tidak berlebihan. Agar kita nggak futur. Artinya sesuai dengan kemampuan kita. Ini buat teman-teman yang ngaji. Yang kadang-kadang dia kepingin cepat hafal Quran. Lalu dia menghafal dengan jumlah yang banyak. Yang akhirnya membuat dia tertekan. Akibatnya futur. Makanya Nabi SAW menyuruh para sahabatnya, khudhu minal a'mal ma tutiqun. Ambillah dari kerjaan-kerjaan yang kalian mampu. Jadi disesuaikan dengan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, masalah niat. Orang kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah dia akan terus istiqamah, ya, bukan karena ingin pujian, bukan karena ingin sanjungan, bukan karena berharap sesuatu di dunia ini. Maka semoga dengan cara seperti itu dia bisa ya semangat untuk belajar. Lalu yang keempat, membaca kisah para salafus soleh ya, bagaimana para salafus soleh itu berjuang menuntut ilmu, seperti tadi cerita Abu Darda ya, yang datang dari Madinah. Belum lagi ceritanya Abdullah bin Abbas. Kalau kita baca ceritanya Al-Imam Syafi'i, bagaimana beliau menuntut ilmu. Ceritanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari. Membaca itu biasanya kita akan termotivasi untuk semangat lagi belajar dan menuntut ilmu. Barakallahu fiik. Nah. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz dari yang hadir juga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ya, barakallahu fiik Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga serta tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan izin bertanya Ustadz, apabila hanya punya anggaran terbatas di bulan Zulhijjah Ustadz, dengan diniatkan untuk berkurban, tapi orang tua suami minta dikunjungi, apakah dana itu tetap untuk kurban atau dipakai pulang kampung dan pulang
kampung terakhir 6 bulan sebelum Zulhijjah Ustaz. Terus kampungnya jauh di Sulawesi sehingga biayanya cukup banyak. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah, kalau bicara fikih prioritas ya, mana yang lebih diutamakan? Berkorban untuk Allah Azza wa Jal adalah sesuai dengan kemampuan kita. Berbakti kepada orang tua menjadi sebuah kewajiban. Berkorban ya bagi yang mampu, itu wajib juga menurut pendapat yang lebih benar. Sekarang ketika uang itu digunakan untuk berbakti sama orang tua pulang kampung, sehingga engkau nggak punya uang, maka engkau jatuh nggak wajib untuk berkorban. Dan ketahuilah, di antara pintu yang membuka, di antara kunci yang membuka pintu-pintu rizki adalah berbakti sama orang tua. Maka ana rasa engkau silahkan pulang dalam rangka berbakti sama orang tua. Dan Allah tahu engkau ingin kurban. Tapi karena orang tua minta dikunjungin, dan sebagai bentuk kebaktian anak kepada orang tuanya, dia berangkat mengunjungi orang tuanya. Bagaimana kisah beberapa sahabat yang datang ya ke kota Madinah. Dari kota yang jauh, sebagian dikatakan dari Yaman. Dia datang dalam rangka untuk membaiat Nabi SAW untuk hijrah dan jihad fisabilillah. Tapi ketika ditanya apakah orang tua mengizinkanmu, kata dia enggak. Kata dia, ya udah, kau pulang. Disuruh pulang, bayangin. Jadi anda rasa amalan yang paling dicintai Allah setelah tauhid ya, setelah sholat adalah birrul walidain. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi SAW, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling afdal? Beliau mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Bayangin ya kalau kita tahu fadilahnya jihad. Orang yang berjihad di jalan Allah ini, kalau dia tewas di medan perang, meninggal dunia syahid, dia akan memberikan syafaat kepada puluhan dari keluarganya, dinikahkan dengan bidadari surga, diselamatkan dari azab kubur. Tapi ternyata berbakti sama orang tua itu lebih utama gitu. Itu kalau bicara tadi jihad yang sunnah ya, yang apalagi ini bicara kurban tadi, sedangkan orang tua minta engkau untuk pulang, anda rasa bismillah, engkau pulang, dan semoga ketika sampai kampung Allah berikan kelebihan harta sehingga engkau bisa berkorban. Hada wallahu a'lam. Nah. Ustadz, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi kan kita membahas mengenai perlombaan ya Ustadz. Nah, untuk seorang akhwat, karena saya pernah mendengar untuk menuntut ilmu ini ada lebih baiknya di rumah dengan mendengarkan YouTube dibandingkan sering datang ke kajian ke masjid. Sedangkan kalau menurut saya sendiri, kalau ke masjid itu kan setidaknya malaikat itu mendoakan kita ya Ustadz. Jadi bagusnya seperti apa ya Ustadz? Apakah memang kita juga di rumah dengan YouTube dan sering ke kajian di masjid? Terus pertanyaan yang kedua, karena saya ini kan bekerja ya Ustadz sebagai karyawan. Terkadang saya mempunyai keterbatasan untuk menuntut ilmu. Apakah itu juga Allah ya maksudnya dengan saya sebagai seorang karyawati ini, apakah itu ada kelonggaran atau seperti gimana ya Ustadz? Secara pribadi memang sebetulnya saya ingin berhenti bekerja, hanya kan saya harus menafkahi diri saya sendiri dan anak gitu loh Ustadz. Jazakillah. Terima kasih ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jemaah. Ya. Nabi alaihissalam ketika bersama para sahabatnya melihat ada seorang pemuda yang kerja keras ya, dengan fisiknya.
Lalu para sahabat mengatakan, "Lau kana hadza fi sabilillah." Andai kata ini di jalan Allah, untuk berjihad di jalan Allah. Artinya bukan untuk cari dunia gitu loh. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Lau kana kharaja yas'a." Kalau orang itu keluar, berusaha, bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tua yang sudah tua, dia itu fi sabilillah. Kalau dia bekerja dalam rangka memberikan nafkah buat anak-anak yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada dirinya sendiri agar tidak jadi benaul di masyarakat, dia di jalan Allah. Yang keempat, kalau dia bekerja, berusaha, riya'an wa mufakharatan, dalam rangka riya, pamer, berbangga-banggaan, maka dia di jalan syaitan. Maka berkaitan dengan sebagai seorang karyawati, pertama, apabila kerjaanmu halal dan niatmu baik, semoga itu menjadi sabilillah buat engkau. Bagaimana bicara menuntut ilmu tadi? Sejatinya perempuan lebih dianjurkan di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Kata Allah, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Kalau harus keluar, nggak boleh bertabarruj. Itu perintah Allah. Jadi lebih tinggal di rumah. Para sahabat Nabi, sebagian mereka ke masjid. Bahkan ada yang dapat banyak ilmu dari Nabi SAW di masjid. Dari mimbar Nabi SAW. Lalu mereka minta kajian khusus di rumah. Dan Nabi datang memberikan kajian kepada mereka di rumah. Artinya apabila seorang wanita ini, dia tinggal di rumah, dia dapat ilmu, melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan tidak perlu keluar umpamanya, mungkin rumah jadi lebih baik buat dia. Kalau memang kondisinya dia bisa mendapatkan ilmu. Tapi kalau enggak, anak kalau di rumah Ustaz enggak serius. Ya. Juga enggak ada kawan yang membuat semangat. Oh, lain lagi ceritanya. Berarti engkau berangkat ke masjid. Engkau datang ke masjid. Dengan catatan tidak menelantarkan kewajiban-kewajibanmu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu umpamanya. Dan mendapatkan izin apabila dia seorang istri dari suaminya. Jadi intinya apabila seorang perempuan tadi bisa di rumah, kayak sholatnya perempuan di rumah itu lebih baik. Tapi mau ke masjid nggak boleh dilarang, silahkan gitu. Karena kondisi orang berbeda-beda sebenarnya. Dan ada orang yang Masya Allah di rumah dia bisa istiqomah, dia konsisten ketika dengarkan kajian umpamanya yang live dia duduk ya dengan abayanya, dia mencatat, dia bisa melakukan itu. Masya Allah, sebuah kemuliaan. Dan dia akan terjaga juga, nggak perlu keluar juga. Allah tahu bahwasanya dia memang sedang niat untuk belajar. Bukan sekedarnya ya, karena ada orang dengarkan kajian sambil masak. Ya udah, mungkin dengar 2 kata, ada 20 kata, nggak terdengar sama dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ini pertanyaan titipan lagi dari yang hadir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman, kemarin pas malam tahun baru mengajak saya ke kajian, bilangnya khotaman dan zikir, mulai jam 8 malam sampai subuh. Tapi saya nggak ikut karena ada urusan di rumah. Apakah boleh Ustadz saya ikut pengajian tersebut Ustadz? Sekalian Ustadz pertanyaan mengenai tahun baru juga Ustadz. Pertanyaan kedua, mengenai tahun baru kita tidak ikut merayakan tahun baru. Tapi apakah berdosa Ustadz jika kita merasa senang ketika melihat kembang api Ustadz? Nah. Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah, barakallah fiik. Ya, hibati fillah. Orang melihat sesuatu yang indah itu senang, wajarlah. Dan melihat kembang api itu bukan hanya dalam rangka tahun baru ya. Artinya orang kadangkala ya di lebaran Idul Fitri pun mereka melakukan hal itu. Artinya
melihat sesuatu yang indah, senang itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia kemudian menginginkan itu terjadi dan dia menunggu perayaan itu, maka ini akan bermasalah buat dia. Seharusnya pada malam tahun barunya orang-orang Nasoro ya. Sekali lagi kita harus paham bahwasanya kalender itu kalendernya orang-orang Nasoro. Semua sepakat, coba ditanyakan kepada siapapun. Kalender Masehi itu punya siapa sih? Makanya ada sebelum Masehi, ada setelah Masehi. Masehi itu berasal dari kata Al-Masih, Isa Al-Masih. Dikatakan Masehi. Atau mereka sebut Miladi. Miladi itu ya sama kelahirannya menurut mereka ya. Kelahirannya Nabi Isa alaihissalam yang dianggap Tuhan oleh mereka. Seharusnya pada malam itu udah gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Seperti biasa tidur, istirahat. Ada yang Masya Allah anak ketika malam tahun baru itu ke tempat orang tua. Sering lihat di pinggir jalan orang jual ikan segar ya. Orang ini di mana-mana ada acara apa. Oh mereka mau panggang ikan mungkin, mau barbecue malam itu. Nggak ada apa-apa seharusnya. Cuma karena media ini di mana-mana, selamat tahun baru. Di handphone kita juga seperti itu media. Akhirnya kita terpengaruh. Jadi seharusnya malam itu nggak ada apa-apa. Nggak ada kajian, nggak ada apa. Kalau memang biasa ngadain kajian pada malam itu, ya fadhol kajian. Tapi bukan dalam rangka tahun baru ya. Karena sebagian yang mengatakan daripada diisi hal-hal yang negatif, asal diisi hal yang positif, Mama. Ya mungkin pendapat itu bagus. Tapi seharusnya malam itu nggak ada apa-apa. Nggak usah diisi apa-apa gitu. Yang biasa kajian-kajian, yang biasa tidur jam 9 tidur, besok pagi melanjutkan kegiatan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin kita ke pertanyaan terakhir, Mulia. Barakallahu fiik. Ada Ustaz, bentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk pengkhianatan Ustaz apabila seseorang bekerja di suatu tempat atau tempat misalnya seperti tempat ruqyah atau di spa gitu ya Ustaz ya. Biasa kan itu mereka dilatih dulu untuk menjadi orang-orang yang bekerja di situ ya Ustaz. Tapi suatu saat setelah mereka ahli, mereka keluar begitu aja untuk melakukan untuk diri mereka sendiri. Itu Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah, jamaah rahimakumullah. Ada orang yang bekerja untuk mencari pengalaman. Dia bekerja, dapat ilmu di toko roti. Dia belajar ilmu tersebut. Dia diajarin. Ada kontraknya selama sekian tahun. Umpamanya atau bebas dia kapan mau keluar, dia keluar. Maka selama tidak ada keterikatan dia dengan tempat tersebut. Setelah dia mendapatkan ilmu di sana, kemudian dia mau usaha. Kalau dikatakan pengkhianatan, enggak. Disinilah orang itu yang ngajarin, ya Allah jamaah. Ketika orang beriman, dia ngajarin orang ini. Ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ngalir pahala buat dia. Ketika dia ngajarkan orang-orang sehingga bisa usaha sendiri. Tapi yang bermasalah adalah ketika dia menggunakan merek sama dengan merek yang dia gunakan. Ketika dia enggak, dia atas nama pribadi, dia membrand dia mungkin buat brand sendiri, dia punya ilmunya. Ini bukan hanya urusan sepai, semua ilmu yang kita pelajari. Seorang kerja di bengkel, seorang kerja di toko roti, dimanapun ketika dia mendapatkan ilmu pengalaman di sana, dan dia laksanakan tugasnya dengan baik di sana, kemudian dia resign, dengan ilmunya dia membuka, Anda rasa nggak ada masalah, sebagaimana pemilik pertama juga nggak bisa nuntut dia.
kecuali ada pelanggaran yang dia lakukan di sana. Itu mungkin yang perlu diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik. Berkaitan dengan Qais bin Kathir bin Qais ya. Subhanallah jemaah. Ini dapat jawabannya. Disebutkan dalam Mukhtasar Tarikh Dimashq, Kathir bin Qais. Wa yuqal Qais bin Kathir. Jadi dua-duanya benar. Kathir bin Qais juga kadang-kala disebut Qais bin Kathir. Jadi kalau di beberapa kitab kita dapatin Qais bin Kathir, di kitab lain mungkin disebut Kathir bin Qais, sebenarnya mereka satu orang. Hanya di sebagian buku lebih mendahulukan Kathirnya. Baik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Dan semoga ini menjadi permulaan yang baik ya. Dimana teman-teman mulai ngaji lagi. Mulai ya kalau bisa bukan hanya belajar tapi mengajarkan ilmu yang diketahui. Disampaikan kepada kawan-kawannya. Dan kita tahu the power of emak-emak ini ya. Masya Allah, dia adalah madrasah. Dia madrasah, dia dapat mempengaruhi anak-anaknya sebagaimana mempengaruhi suaminya. Dan Masya Allah bagaimana istrinya Fir'aun bisa membuat Fir'aun ya mau merawat Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan ibu-ibu juga bisa melakukan itu kepada suaminya agar suaminya mau ngaji, mau belajar. Dan anak-anak juga menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.